Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Kristus. Apa kabar bagi Bapak Ibu Saudara? Pada hari ini kami menyapa dari tempat ini dan berharap semoga kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita awali dalam satu hari ini pekerjaan kita dengan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, supaya kehidupan kita dalam satu hari ini boleh kita lakukan semuanya pekerjaan kita dengan kehendak Tuhan saja. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini, di mana Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebelum kami melakukan dan mengawali seluruh kegiatan kami dalam satu hari ini Tuhan, kami mau disapa oleh firman Tuhan. Supaya melalui firman-Mu ini Tuhan, kami beroleh sukacita dan kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Demikian dikatakan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ia anak nasida ikon songon dinarobido, jala perluhutanna ikon hot
di jolokku. Jala marlulu doau sogot, tu saluhut halak na mangarupa ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak selalu berjalan dengan baik. Seperti apa yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Ada suka dan duka, berhasil, kegagalan, sehat, ataupun dalam kondisi sakit, akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Ketika keterpurukan itu menimpa kehidupan kita, terkadang kita kehilangan harapan dan jatuh kepada keputusasaan. Dan kita pasti akan membutuhkan adanya pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian jugalah umat Tuhan dalam firman Tuhan hari ini. Akibat dari kejahatan dan dosa yang mereka lakukan kepada Tuhan, mereka mengalami keterpurukan. Allah menghukum mereka dengan kekalahan melawan Babel, sehingga mereka terbuang ke Babel. Namun, itu bukan karena Tuhan membenci mereka. Tuhan justru menghajar umatnya untuk membentuk mereka menjadi umat yang takut dan taat akan Tuhan. Sehingga hidup mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan itu, ada harapan yang disuarakan oleh Nabi Yeremia, yaitu mengenai janji pemulihan Tuhan kepada umatnya Israel, di mana dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka ketika mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Janji pemulihan itu meliputi pemulihan fisik, yaitu pemulihan kota dan penduduknya yang sudah hancur akibat perang yang menyengsarakan mereka. Kelak umat akan mengalami kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan yang meliputi seluruh di Yerusalem. Yang kedua, pemulihan rohani, di mana Tuhan akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Dan dalam nas ini dikatakan Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali seperti dahulu kala. Dan Tuhan akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih dan kepedulian Allah kepada umatnya tidak akan pernah pudar. Betapapun jahat dan najisnya hidup kita, karena pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, kasih Tuhan lebih besar dari murkanya jika kita mau bertobat. Maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan memulihkan kehidupan kita. Keterpurukan dalam hidup ini bisa dialami oleh siapapun, baik pribadi maupun keluarga. Dan bila kita mengalami keterpurukan, marilah kita mengintrospeksi diri. Mungkinkah keterpurukan itu akibat dosa dan kejahatan yang kita lakukan kepada Tuhan? Bila demikian, datanglah, berserulah kepada Tuhan, dan bertobatlah, sehingga janji pemulihan Tuhan
boleh menjadi milik kita. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi umat kesayangannya. Sebab rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jika bukan karena Allah yang berbelas kasih kepada kita, maka kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini dan dilayakkan menerima berkat keselamatan dan kehidupan yang layak. Maka sepatutnya lah kita bersyukur dan membalasnya dengan mempersembahkan hidup, waktu, dan juga segala yang kita miliki. Hiduplah benar seturut kehendak Tuhan dan tinggalkanlah kejahatan. Jauhilah apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami persembahkan kembali kepadamu karena kasih-Mu yang menyertai kami, yang juga menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami ini. Ketika kami terpuruk, jatuh ke dalam sebuah pelanggaran dan dosa, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan juga tetap berbelas kasih kepada kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Ketika kami mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan dan pelanggaran dan dosa kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini di dalam doa kami, kiranya Tuhan juga selalu berdiam di dalam hati dan pikiran kami. Agar setiap kehidupan kami dalam satu hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan yang kami lakukan agar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan mampukan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan berkati juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kelemahan mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan iman pengharapan yang teguh, supaya mereka boleh dimenangkan dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.